Semangat pagi dan salam sejahtera Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Parnulis Manalu, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, Budaya Positif, Praktik Segitiga Restitusi. Kasus 1. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk, seperti melihat sesuatu di bawah. Saya pikir dia tidur, tetapi ketika saya lebih mendekat dengannya, ternyata dia sedang bermain game menggunakan ponselnya. Sebut sajalah siswa itu bernama Mikael. Dalam kesepakatan kelas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, warga kelas telah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Sehingga bermain game saat pembelajaran merupakan kegiatan indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak percakapan berikut. Mikael, tadi Bapak lihat kamu sedang bermain game saat jam pelajaran agama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf tadi saya bosan saat jam pelajaran agama hingga saya bermain game. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya tidak bermaksud bermain game Pak, Tapi apa? saya diajak main sama oleh kelas sebelah yang sedang jam kosong. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya kan? Bermain game untuk menghilangkan kebosanan di kelas. Iya Pak. Iya, Bapak bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya. Tapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, yaitu teman-temanmu sekelas yang sedang belajar. Mereka terganggu dengan bunyi suara game dari handphone kamu. Iya Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus saling menghormati Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Pak. Memang kamu mendapatkan rasa senang. Namun, menurut Bapak, ada cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak. Saya akan meminta maaf kepada Bapak dan kepada teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan saya Pak. Baiklah, permohonan maafmu Bapak terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi.
Iya Pak, saya berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Saya kembali ke kelas ya Pak. Terima kasih, permisi. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang hebat suatu saat nanti. Kasus 2. Melanggar peraturan sekolah. Tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Angel, siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Kolang, pada hari Senin bertugas menjadi petugas upacara. Ia sampai di sekolah tepat sebelum upacara mulai. Saat memasuki lingkungan sekolah, ia menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata ia lupa tidak memakai topi dan dasi sebagai kelengkapan atribut upacara. Selamat pagi, mana topi yang tidak dipakai? Apakah ada di dalam tasmu atau ketinggalan di rumah? Oh, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti teman kamu Senin yang lalu ada yang tidak pakai topi dan dasi. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya kan? Ya Pak, saya bangun kesiangan dan persiapan buru-buru Pak. Dan bagus itu. Kamu datang tidak terlambat. Cuma kamu hari ini tidak pakai topi dan dasi. Kira-kira Angel, kamu melanggar keyakinan kelas kita kan? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saya tidak disiplin waktu Pak. Pentingkah disiplin waktu itu nak? Pak, Kalau seperti itu, kira-kira ke depannya kamu mau melakukan apa? saya akan bangun lebih awal dan memakai supaya saya bangun lebih awal Pak. Bagus nak. Nah, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya nak? Saya mau jadi orang yang disiplin waktu dan mandiri Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang, Angel masuk ke barisan dan mengikuti upacara ya. Semangat pagi dan salam sejahtera, Bapak dan Ibu. Kenalkan, nama saya Mikael, siswa kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum karena bermain game pada pelajaran agama. Saya disadarkan agar memperbaiki kesalahan dan belajar melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Manado, Tuhan berkati. Semangat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Angel Mayule, siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum karena tidak pakai topi dan dasi pada saat upacara bendera hari Senin. Saya disadarkan agar memperbaiki kesalahan dan melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Manalo, Tuhan memberkati.